Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang inovasi pendidikan. Nama-nama kelompok kami yaitu ada Firni Nuraini, Bayu Eka Saksena Putra, saya sendiri Desmianti Purwanti, ada Emma, Elena, dan Titis Dwi Nurhanisa. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Pujia Siti Balkis SSI MPD. Yang akan kami bahas yaitu tentang apa sih inovasi pendidikan itu. Kemudian kaitannya antara inovasi dan modernisasi. Kemudian karakteristik inovasi pendidikan yang sudah ada dari dulu hingga sekarang. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Nah, pembahasan yang pertama itu ada inovasi pendidikan. Nah, kata inovasi atau innovation dalam kamus bahasa Inggris itu berarti hal yang baru atau pembaharuan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai inovasi pendidikan, maka kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan discovery, invention, dan innovation. Nah, yang pertama ada discovery. Discovery ini artinya penemuan sesuatu hal yang sebenarnya itu sudah ada dari dulu tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Misalnya seperti penemuan benua Amerika. Nah, benua Amerika ini sudah ditemukan dari dulu tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Nah, pada tahun 1492 ini, Columbus orang yang pertama kali menemukan benua Amerika. Maka dikatakanlah Columbus penemunya. Padahal benua Amerika ini memang sudah ada dari dulu. Tetapi orang-orang baru mengetahuinya setelah ditemukan oleh Columbus. Nah, sekarang yang kedua itu ada invensi atau invention. Ini artinya penemuan yang memang baru, artinya hasil kreasi manusia. Misalnya seperti penemuan teori belajar, penemuan teori pendidikan, penemuan teori pembuatan barang dari plastik, dan lain-lain. Yang terakhir ada inovasi atau innovation. Ini artinya sesuatu hal yang baru yang didapatkan dari discovery atau invention. Jadi, dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan inovasi pendidikan itu adalah inovasi di dalam pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Kemudian ada contoh-contoh inovasi pendidikan. Yang pertama itu ada pembinaan personalia. Kata personalia berarti perorangan. Jadi, pembinaan personalia ini merupakan pendidikan yang menentukan personal atau perorangan sebagai komponen sistem. Misalnya, seperti peningkatan mutu guru, pengangkatan pangkat, atau tata tertib siswa, dan sebagainya. Kedua, banyaknya personal dan wilayah kerja. Maksudnya ini menjelaskan tentang berapa jumlah personalia yang terikat pada sistem serta di mana wilayah kerjanya. Contohnya, berapa rasio guru dengan siswa pada suatu sekolah dengan sistem pamong. Misalnya rasionya itu 1:200, berarti satu guru dengan 200 siswa. Yang ketiga, fasilitas fisik. Ini artinya mendayagunakan berbagai sarana dan hasil teknologi untuk mencapai tujuan. Misalnya seperti perubahan bentuk tempat duduk, perubahan pengaturan dinding ruangan, dan lain-lain. Empat, ada penggunaan waktu, misalnya pengaturan waktu belajar seperti semester, catur wulan, dan pembuatan jadwal pelajaran. 5, ada perumusan tujuan, misalnya perubahan tujuan tiap jenis sekolah. Ada rumusan tujuan TK, ada rumusan tujuan SD, ada perubahan rumusan tujuan pendidikan nasional, dan sebagainya. Keenam, ada prosedur, misalnya penggunaan kurikulum baru, cara membuat persiapan mengajar, pengajaran individual, pengajaran kelompok, dan lain-lain. Ketujuh, peran yang diperlukan, misalnya guru sebagai media, guru sebagai pengelola kelompok, guru sebagai anggota tim teaching, dan lain-lain. Kedelapan itu ada wawasan dan perasaan. Yang kesembilan ada bentuk hubungan antar bagian atau mekanisme kerja. Yang 10 ada hubungan dengan sistem yang lain. Misalnya sekolah itu bekerja sama dengan pihak kesehatan atau sekolah itu bekerja sama dengan pemerintah dinas setempat. Dan yang ke-11 itu ada strategi, yaitu tahap-tahap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan.
Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang itu ke tujuan dari inovasi pendidikan. Jadi, apa sih tujuan dan kenapa sih harus ada inovasi pendidikan? Yang pertama, tujuannya itu adalah untuk mengejar ketinggalan. Jadi, mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga makin lama pendidikan di Indonesia itu akan semakin berjalan sejajar dengan kemajuan-kemajuan tersebut. Nah, itu alasan yang pertama. Yang kedua itu adalah mengembangkan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi warga negara. Misalnya nih, meningkatkan daya tampung usia sekolah SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Nah, di samping itu nih, teman-teman akan diusahakan meningkatkan mutu yang diharapkan semakin menurun dewasa ini dengan sistem penyampaian sistem yang baru yang mengharapkan atau yang diharapkan peserta didik menjadi manusia yang aktif, kreatif, dan terampil memecahkan masalahnya sendiri. Jadi, itu adalah tujuan dari inovasi pendidikan tersebut. Lalu, nah ini pengertian modernisasi. Jadi menurut para ahli ya sebetulnya banyak. Cuman saya ambil 2 pengertian menurut para ahli. Jadi apa sih modernisasi itu menurut para ahli? Yang pertama menurut Moore. Menurut Moore itu dalam seminar on education change dia menyatakan nih, si Moore ini menyatakan bahwa apa yang terlibat dalam modernisasi itu adalah transformasi total dari masyarakat tradisional atau pramodern ke dalam jenis teknologi dan organisasi sosial terkait yang mencirikan canggih ekonomi makmur dan politik dunia barat. Nah, itu menurut si Moore itu sendiri gitu. Nah, sedangkan menurut Inkeles, modernisasi itu adalah mengemukakan bahwa modernitas itu dijelaskan dalam sejumlah variabel psikologi yang merupakan mentalitas karakteristik khas manusia modern. Jadi itu adalah pengertian modernisasi menurut para ahli. Di antaranya itu salah satunya menurut Moore dan Inkeles. Inovasi dan modernisasi. Inovasi memiliki sebanyak sekali pengertian. Begitupun dengan modernisasi, berasal dari kata modern. Modern sangat berguna di zaman sekarang. Keduanya dapat merubah kehidupan sosial di zaman ini. Dan sudah dipergunakan di daerah Eropa Barat dan Amerika Utara sejak abad 17 sampai abad 19. Kedua ini sangat melekat terhadap kehidupan masyarakat yang dapat merubah sosial, mulai dari kehidupan tradisional sampai kehidupan kemodernan. Karakteristik inovasi pendidikan secara umum dapat diartikan yaitu ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Lantas, inovasi pendidikan itu apa? Yaitu suatu ide atau barang yang dirasakan dan diamati sebagai hal baru oleh seseorang atau kelompok yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Semua pihak yang berperan serta dalam proses inovasi pendidikan harus mengikuti tujuan, sasaran, dan perencanaan maupun strategi inovasi pendidikan yang dipergunakan dalam melakukan inovasi pendidikan sehingga hasilnya dapat memenuhi harapan dalam pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik manusia modern. Nah, karakter yang pertama adalah bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Nah, artinya manusia modern saat ini lebih menyukai tantangan atau hal-hal yang baru agar dapat meningkatkan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individunya. Nah, karakteristik yang selanjutnya yaitu selalu siap dalam menghadapi perubahan sosial. Artinya, manusia modern ini lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan atau perubahan yang terjadi di antara atau di lingkungan sekitarnya. Nah, karakteristik yang selanjutnya yaitu berpandangan yang luas. Nah, jadi
karakteristik manusia modern saat ini memiliki pemikiran yang sangat luas, artinya bisa menerima pendapat dan dapat memaklumi kenapa mereka memiliki pendapat yang berbeda. Selanjutnya, yaitu memiliki keingintahuan yang kuat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekarang teknologi itu sangat canggih. Banyak informasi bertebaran di sosial media, baik itu Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, itu mengakibatkan manusia modern itu dapat mudah mendapatkan informasi yang baru. Nah, di samping itu mereka juga tidak langsung menelan bulat-bulat informasi yang didapat, tetapi mencari lagi lebih dalam lagi apakah informasi yang didapat itu betul atau tidak. Karakteristik yang selanjutnya yaitu lebih berorientasi kepada masa sekarang dan masa yang akan datang daripada masa yang lampau. Nah, jadi manusia modern ini lebih bisa menyusun rencana ke depan daripada memikirkan masa yang lampau. Karakteristik selanjutnya yaitu lebih berorientasi dan percaya pada perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, selanjutnya adalah lebih percaya pada hasil perhitungan maupun pemikiran manusia daripada takdir atau pembawaan. Nah, menurut saya ini adalah salah satu kekurangan dari karakteristik manusia modern. Mengapa? Karena lebih percaya dengan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan atau bisa dilihat oleh matanya sendiri. Jadi, manusia modern saat ini lebih percaya pada sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehatnya dan bisa dilihat nyata oleh matanya. Nah, selanjutnya adalah menghargai keterampilan teknik dan juga menggunakan sebagai dasar pemberian imbalan. Nah, manusia modern ini lebih bisa menghargai atau mengapresiasi hasil karya dari seseorang sehingga lebih mudah memberikan imbalan kepada sesuatu atau memberikan penghargaan kepada sesuatu yang sudah diberikan. Selanjutnya adalah memiliki wawasan yang lebih maju tentang pendidikan dan pekerjaan. Nah, manusia modern saat ini lebih orientasinya lebih kepada pendidikan dan pekerjaan. Jadi pendidikan itu dijadikan nomor satu agar mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dan selanjutnya adalah menghargai kemuliaan orang lain, terutama orang yang lemah seperti wanita, anak-anak, dan bawahannya. Artinya, manusia modern ini lebih bisa menghargai atau memuliakan orang yang lebih lemah daripada dirinya. Contohnya sekarang banyak ungkapan ladies first atau yang tua lebih dulu. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa manusia modern ini bisa memuliakan orang-orang yang lebih lemah daripada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut atribut inovasi yang dikemukakan oleh Zeltman. Yang pertama itu pembiayaan atau cost. Cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh pembiayaan, baik pembiayaan pada awal maupun pembiayaan untuk pembinaan selanjutnya. Walaupun diketahui pula bahwa biasanya tingginya pembiayaan ada kaitannya dengan kualitas inovasi itu sendiri. Misalnya, penggunaan modul di sekolah dasar ditinjau dari pengembangan pribadi anak, kemandirian dalam usaha, mempunyai nilai positif, tetapi karena pembiayaan mahal, maka akhirnya tidak dapat disebarluaskan. Dan yang kedua itu ada balik modal atau returns to investment. Atribut ini hanya ada dalam inovasi di bidang perusahaan atau industri. Artinya, suatu inovasi akan dapat dilaksanakan kalau hasilnya dapat dilihat sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan. Perusahaan tidak merugi. Untuk bidang pendidikan, atribut itu sukar dipertimbangkan karena hasil pendidikan tidak dapat diketahui dengan nyata dalam waktu relatif singkat.
Dan yang ketiga itu ada efisiensi. Inovasi akan cepat diterima jika ternyata pelaksanaan dapat menghemat waktu dan juga terhindar dari berbagai masalah hambatan. Yang keempat, resiko dari ketidakpastian inovasi akan cepat diterima jika mengandung resiko yang sekecil-kecilnya bagi penerima inovasi. Yang kelima, mudah dikomunikasikan. Inovasi akan cepat diterima bila isinya mudah dikomunikasikan dan mudah diterima klien. Yang keenam, kompatibilitas. Cepat lambatnya penerimaan inovasi tergantung dari kesesuaian dengan nilai-nilai atau value warga masyarakat. Inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Dan yang nomor 9, kadar keaslian. Warga masyarakat dapat cepat menerima inovasi apabila dirasakan itu hal yang baru bagi mereka. Yang ke-10 itu dapat dilihat kemanfaatannya. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Nomor 11, dapat dilihat batas sebelumnya. Suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat apabila dapat dilihat batas sebelumnya. Yang ke-12, keterlibatan sasaran perubahan. Inovasi dapat mudah diterima apabila warga masyarakat. Dan yang ke-13, hubungan interpersonal. Jika hubungan interpersonal baik, dapat mempengaruhi temannya untuk menerima inovasi. Dengan hubungan yang baik, maka orang yang menentang akan menjadi bersikap lunak. Orang simpati akan menjadi tertarik, dan orang yang tertarik akan menerima inovasi. Yang ke-14 itu ada kepentingan umum atau pribadi. Inovasi yang bermanfaat untuk kepentingan umum akan lebih cepat diterima daripada inovasi yang ditunjukkan pada kepentingan sekelompok orang saja. Yang ke-15, penyuluh inovasi atau gatekeepers. Untuk melancarkan hubungan dalam usaha, mengenalkan suatu inovasi kepada organisasi sampai organisasi mau menerima inovasi, dan diperlukan sejumlah orang yang diangkat menjadi penyuluh inovasi. Demikian berbagai macam atribut inovasi yang dapat memengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu timbulnya inovasi di dalam pendidikan disebabkan oleh adanya persoalan dan tantangan yang perlu dipecahkan dengan pemikiran baru yang mendalam dan progresif, sedangkan modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional yang belum modern ke masyarakat yang lebih maju. Inovasi dan modernisasi ini keduanya merupakan perubahan sosial, hanya perbedaannya pada penekanan ciri dari perbuatan itu. Inovasi menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati sebagai sesuatu yang berbagi individu atau masyarakat, sedangkan modernisasi menekankan adanya dua proses perubahan dari tradisional ke modern, atau dari yang belum maju ke yang sudah maju. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa diterimanya suatu inovasi itu sebagai tanda adanya modernisasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.